Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Rosdwiwidara Yulia dengan NIM D4120123 dari Prodi Manajemen Agroindustri golongan C. Saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi tokoh wirausahawan sukses. Saya memilih wirausahawan sukses dari Indonesia, yaitu Dian Pelangi. Pemilik nama Dian Wahyu Utami kelahiran Palembang 14 Januari 1991 silam ini merupakan seorang desainer mode hijab Indonesia yang juga seorang pengusaha di bidang fashion. Dian dilahirkan dari pasangan Insinyur Jamaluddin, seorang pengusaha garmen, dan Hermani Mansur, pengusaha butik muslim dengan tradisi Islam yang kental. Pendidikannya berawal dari TK Ikal Dolok dan berlanjut di MI 2 Palembang yang membuatnya akrab dengan hijab sejak usia dini. Ketika remaja, ia bersekolah di SMP Insan Kamil dan Pondok Pesantren Al-Ihya Bogor. Setelah ia lulus sekolah menengah pertama, dari sini Dian Pelangi sudah mulai tertarik dalam dunia perancangan busana. Akhirnya, ia melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan yaitu SMK Negeri 1 Pekalongan dan mengambil jurusan tata busana. Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, awal perjuangan Dian Pelangi pun dimulai. Ia melanjutkan pendidikannya di École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode atau bisa disingkat ESMOD dan akhirnya ia lulus dari ESMOD pada tahun 2008 dengan mencapai nilai yang sangat membanggakan. Terjun ke industri fashion. Selepas lulus SMK, ia mendalami desain mode dengan bersekolah di ESMOD atau École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Setelah lulus dari ESMOD, ia dipercaya oleh kedua orang tuanya untuk memegang kendali butik Dian Pelangi yang sudah dibangun sejak ia masih belia. Ketika Dian mengambil alih kepengurusan bisnis keluarganya, ia mengamati model pakaian yang diproduksi masih terbatas pada gamis, kaftan, dan busana muslim yang tergolong bermodel tua dan kurang kekinian. Perlahan ia mencoba untuk mendobrak model lama tersebut dengan memperkenalkan rancangan pakaian yang lebih modern dan berbeda. Perubahan besar pada butik keluarga ini adalah model dan gaya produknya, namun tidak meninggalkan corak warna-warni seperti pelangi yang telah menjadi ciri khas selama hampir 2 dekade. Perjalanannya untuk membesarkan usaha keluarga bukan tanpa arah dan rintangan. Ia kerap diremehkan karena dianggap hanya mendompleng nama besar merek dan kesuksesan kedua orang tuanya. Ditambah lagi, usianya yang masih belia ketika bertanggung jawab mengelola perusahaan membuatnya sering dipandang sebelah mata. Tapi anggota termuda Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, APPMI ini tidak lantas menyerah begitu saja. Semangatnya untuk merombak label fashion Dian Pelangi semakin besar. Ia pun tak segan untuk turun tangan menangani desain, pemasaran, dan promosi produknya sendiri. Sepanjang tahun 2009, Dian Pelangi disibukkan dengan kegiatan memperkenalkan rancangan busana muslim dengan gaya dan tren terbaru. Ia tidak lagi menggunakan desain konservatif seperti yang dulu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Desain busana muslimahnya yang tampil beda perlahan mendapat perhatian dari masyarakat. Pasalnya, di tahun tersebut, industri fashion khusus muslimah belum terlalu banyak dilirik oleh para desainer, sehingga kehadiran rancangan Dian bisa dibilang sebagai pionir untuk mendobrak kekaguan rancangan desain mode muslimah sebelumnya. Awal karir internasional. Pada pertengahan tahun 2009, ia mendapat undangan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk memamerkan karyanya di pagelaran busana yang digelar pemerintah Indonesia di Melbourne, Australia. Usai proyek di Australia selesai, ia kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti peragaan busana Jakarta Fashion Week 2009. Kiprahnya sebagai desainer muslimah muda semakin mentereng. Di tahun 2010, rancangan desainer yang masuk dalam 30 Under 30 Forbes Asia 2018 ini kembali dilirik Kementerian Pariwisata untuk dipamerkan di acara Indonesia is Remarkable di London. Ia juga diwawancarai oleh CNN, salah satu media berita terbesar di dunia asal Amerika,
dan wawancara tersebut membantunya untuk semakin dikenal di industri mode. Tak berhenti sampai di situ, ia juga diundang ke Paris untuk mengikuti di International Fair of Muslim Board pada tahun 2011. Selain itu, rancangannya juga pernah menyambangi beberapa kota lain mancanegara seperti Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Singapura, Brussels, dan New York. Butik keluarganya pun berkembang pesat dan telah membuka cabang di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Palembang, Medan, Aceh, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Pekalongan. Butiknya di luar negeri berada di Malaysia untuk melayani konsumen dari Timur Tengah dan Eropa. Perusahaannya pun mengembangkan merek lini bisnis lain untuk berbagai segmen pasar berbeda seperti tenun pelangi, batik pelangi, DP by Dian, dan Dian Bride. Kesuksesannya di dunia mode sendiri terus berlanjut. Ia pernah memamerkan karyanya pada New York Fashion Week 2014 dan pagelaran adi busana paling bergengsi sejagat raya, Paris Fashion Week 2017, yang berhasil mendapat apresiasi luar biasa dari pegiat mode di Paris. Sisi lain Dian Pelangi. Penulis buku Hijab Street Style dan Brand Beauty and Belief, serta founder Hijaber Community ini menulis buku berisi kumpulan street style para muslimah yang pernah ditemuinya di negara-negara yang pernah dikunjunginya. Kemampuan lain di bidang seni yang pernah dijajalnya adalah dunia akting dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa pada tahun 2013. Tak hanya itu saja, kisah hidupnya juga pernah diangkat ke layar lebar berjudul Dian di Balik Pelangi pada tahun 2015 yang menceritakan jatuh bangun perjalanan hidupnya menggapai kesuksesan di dunia mode. Kesuksesannya di usia muda ini membuatnya masuk ke dalam 500 daftar desainer berpengaruh dalam dunia fashion versi Business of Fashion Magazine, sejajar dengan nama-nama besar desainer top dunia di tahun 2015. Genap satu dasawarsa berkarya di industri mode, namanya tercantum dalam daftar 30 Under 30 Asia 2018 kategori The Arts dan Celebrities versi majalah Forbes. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.